What if I say I know, you know? What if I told. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita berkumpul dalam pembelajaran kita kali ini. Tetapi sebelum kita mulai akan pembelajaran kita pagi ini, tentunya mari kita awali dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Ibu akan memimpin kita semua dalam doa, karena itu mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Ibu akan doa mulai, doa selesai. Sebelum itu ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Oke, baik, kita lanjut. Di kesempatan kita kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang materi tentang konsep musik barat. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam konsep musik barat, ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana membedakan karakteristik musik modal dan musik tonal? Kemudian, bagaimana mendeskripsikan konsep perkembangan musik barat? Dan anak-anak, pernahkah kalian mendengar musik? Sebelum ibu masuk ke penjelasan tentang konsep musik barat, ada baiknya anak-anak sekalian menyiapkan alat tulis kalian untuk kalian boleh mencatat hal-hal yang kalian anggap penting dari penjelasan ibu nantinya, sehingga dapat kalian baca ulang ketika kalian lupa atau kalian dapat melihat ulang pada saat kalian ingin membacanya. Baik, konsep musik barat. Dalam konsep musik barat, kita akan mempelajari tentang karakteristik musik modal dan musik tonal secara auditif, kemudian membedakan karakteristik musik tonal dan musik atonal secara auditif, dan yang kemudian mendeskripsikan perkembangan konsep musik barat. Kita masuk dalam membedakan karakteristik musik modal dan musik tonal secara auditif. Secara bersama-sama kita perlu mengenal atau mengetahui terlebih dahulu apa itu musik modal dan musik tonal. Musik modal sendiri merupakan musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungannya khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Kemudian musik tonal. Musik tonal sendiri adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya, suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, tetapi setiap not itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Konsep musik modal. Musik modal sendiri memiliki 7 skala yang berbeda yang berkaitan dengan kunci mayor dan minor. Masing-masing 7 skala tersebut memiliki sifat yang berbeda dan karakteristik yang membedakan mereka dari satu sama lain. Baik, yang pertama musik modal. Musik modal merupakan karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungannya khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat finalis. Modal berarti karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval yang tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis tangga nada modal. Prinsip modal sendiri berasal dari musik monofon, yaitu satu lagu saja atau satu melodi lain yang dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang. Dalam hal ini, prinsip modal mirip dengan salah satu prinsip dalam musik karawitan, yaitu sistem pelok atau selendro. Karena tangga nada pelok atau selendro lebih berhubungan dengan karakter melodi yang monofon atau horizontal, dan terdapat nada dasar juga sebagai pusat.
Perbedaan dengan prinsip modal di Eropa yaitu dapat ditemukan dalam rangka ketentuan interval. Karena di Indonesia tidak ada standarisasi jarak interval. Kenyataannya ini bukan merupakan kekurangan, melainkan perbedaan yang berdasarkan atau berdasar estetika musik sejarah tradisional budaya yang berbeda. Kemudian, apabila kita menganalisis berbagai lagu monofon yang kuno, tampaknya unsur-unsur pentatonis juga ada, sehingga ahli musikolog di seluruh dunia menduga prinsip pentatonis merupakan semacam sumber masing-masing sistem tangga nada di dunia ini. Ternyata terdapat beberapa budaya musik yang tetap mengembangkan prinsip pentatonis seperti Indonesia misalnya. Sedangkan di Eropa, unsur-unsur pentatonis diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal karakter pentatonis masih sering muncul pada beberapa karya-karya musik barat sebagai simbol paling alami. Yang berikut, musik tonal. Musik tonal adalah sistem musik yang mengandung bunyi secara vertikal dan horizontal atau adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya, suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, tetapi setiap not itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Tonal juga merupakan istilah musik yang berarti menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan ton berarti bunyi nada itu sendiri. Dalam teori musik, skala diatonik adalah komponen dasar teori musik dunia barat. Skala diatonik memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Not-not ini adalah not-not putih pada piano. Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Skala mayor dimulai dengan not pertama yaitu do dan berakhir sampai not do yang ada pada satu oktav di atas do yang pertama. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik yang merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi, kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol. Simbol musik itu dinamakan not. Notasi adalah sistem penulisan lagu ataupun musik menggunakan gambar, angka, maupun simbol-simbol tertentu yang bisa menggambarkan urutan nada, tempo, dan birama. Pengenalan terhadap nada-nada yang merupakan elemen dari unsur dasar melodi pada seni musik adalah proses pembelajaran yang perlu dilakukan. Unsur-unsur musik itu terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama-sama membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Meskipun dalam pembelajaran musik, pembahasan unsur-unsurnya kita anggap seolah-olah terpisah. Setiap kali pembahasan kita memusatkan perhatian kepada satu unsur musik saja. Akan tetapi, semua unsur itu berkaitan sangat erat. Maka dalam pembahasan sebuah unsur musik, mungkin pula akan menyinggung tentang unsur yang lain. Setiap penulisan musik dikenal ada penulisan notasi angka yang satuannya berupa angka, sistem penulisan notasi balok yang satunya berupa gambar, dan notasi huruf yang satuannya berupa huruf. Melalui notasi inilah kita bisa mengenal lebih jauh sebuah karya musik dengan membaca, menulis, dan menyanyikan sebuah lagu. Bahkan lebih dari itu, kita bisa menuliskan kembali lagu-lagu ciptaan orang lain maupun lagu ciptaan kita sendiri. Jelasnya, notasi merupakan perwujudan dari sebuah lagu, sedangkan not merupakan perwujudan dari nada.
banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebuah nada. Misalnya, nada tonal yaitu nada-nada diatonis untuk musik barat, dan nada modal adalah nada-nada pentatonis untuk musik daerah. Oke, baik, yang berikut membedakan musik tonal dan musik atonal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, musik tonal adalah musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Kemudian musik atonal. Anak-anak, pastinya kita belum terbiasa mendengar kata musik atonal, bukan? Bahkan majalah musik saja tidak banyak yang mampu membahas salah satu genre musik ini. Namun, menurut desas-desus yang beredar, mayoritas musik tidak mengakui atonal sebagai genre musik dan menganggapnya sebagai kebisingan acak. Atonal sendiri adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi yang mungkin memiliki kesamaan tetapi sebenarnya tidak sama. Sebenarnya, jika kita menganggap atonal bukan bagian dari musik, itu sepertinya agak kurang tepat. Sebab musik tanpa nada sebenarnya sudah familiar digunakan, terutama dalam sejarah musik, dan dipahami sebagai sebuah gerakan yang berbeda dimulai sekitar abad 20. Atonal sendiri saat itu muncul karena adanya keakraban manusia terhadap nada, namun tidak dibumbui dengan perasaan. Atonal mengajarkan kita untuk membuat musik berbumbu. Atonal juga ditengarai sebagai awal munculnya musik klasik yang sudah terlihat geliatnya sejak abad 20. Saat itu musik-musik tanpa nada banyak digunakan untuk acara peribadatan di berbagai gereja. Musik tanpa nada menjadi fenomena besar selama awal abad 20 karena dipandang sebagai musik alternatif yang lebih harmonis. Musik tanpa nada sebenarnya ditandai dengan sistem dan teori yang cukup mudah, yang nadanya hanya berupa tonal. Awalnya, banyak yang mencecer musik atonal karena dipandang tidak jelas. Namun, seiring dengan banyaknya musik atonal yang lahir, lambat laun orang-orang pun mulai menyukai musik ini, ingin mengenal lebih jauh tentang musik ini, dan ingin lebih mengenal tentang musik ini sendiri. Nah, baik, pembelajaran kita tentang konsep musik barat mungkin sampai di sini saja. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin menanyakan tentang apa itu musik modal, musik tonal, musik atonal. Ibu berikan kesempatan. Nah, oke, baik. Jadi dari pembelajaran kita kali ini, kesimpulannya, musik barat dikelompokkan berdasarkan aspek tonal, pusat nada, tangga nada yang memberikan kesan atau tidak, tonik atau sempurna. Modal musik modern juga terdiri dari 7 skala yang berbeda berkaitan dengan kunci mayor dan minor akrab yang masing-masing dengan sifat yang berbeda dan karakteristik yang membedakan mereka dari satu sama dan yang lain. Sistem musik juga memandang bunyi secara vertikal dan horizontal, yang adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan, yang artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, tetapi setiap not itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Ya, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita tentang konsep musik barat. Kita akan bertemu lagi di minggu berikut, tentunya di pelajaran yang berbeda, dan semoga pembelajaran hari ini anak-anak tidak lupa dan terus membacanya dalam catatan-catatan kecil yang tadi telah anak-anak catat. Dan selamat siang dan bye-bye.